fans yang sangat fanatik di Solo atau di Java Jive? Nah, selama off air, apa itu Solo atau Java Jive? Pernah nemuin kecelakaan nggak sih? Tiba-tiba mic-nya mati, listriknya mati, dilempar apa penonton, atau mungkin dikasih bunga apa gitu? Asal jangan bunga abang kali ya. Kirain bisnis villa di Bali. Bisa jadi. Tunggu aja. Tapi bisa jadi juga saat lagi di Bali tiba-tiba ada dadakan job harus ke Jakarta dong berarti. Sekarang gitu, ridersnya aku minta pesawat terbang Bandung Bali PP kalau lagi di Bandung, atau Jakarta Bali PP, atau kalau mau di kota lain ya di connecting ya, kayak kemarin ke Manado ya connecting Bali ke ujung Pandang terus Manado gitu, pasti gitu biasanya balik lagi ke Bali. Iya. Dan ternyata sih nggak ada masalah ya, sama aja sih semuanya riders itu. Kalau untuk Solo ya, kalau untuk grup agak berat kali ya kalau dari luar daerah untuk mendatangkan. Grup banyak orang pasti biaya juga gede. Kalau grup itu tuh overhead-nya aja untuk ridersnya aja hampir sama dengan honornya. Java Jive-nya gitu loh. Jadi lo kalau mau datangin Java Jive harus punya budget 2 kali lipat honornya. Iya. Karena kan grup band banyak yang didatangin, ridersnya segini. Kalau sendiri itu saya lebih simpel kadang-kadang. Lebih simpel dan arti kata kalau lu punya band pengiring di sana, oke, saya kasih playlist. Nanti sehari sebelumnya saya datang buat latihan. Terus kalau enggak, saya kayak -1, saya punya backing track sendiri. Saya cuma minta asisten saya untuk play itu segala macam. Udah paling banyak 2 tiket lah, 1-2 kamar itu paling banyak. Misalnya tur bisa nggak asistennya dari sini aja sama LO-nya, boleh saya datang sendiri gitu. Tapi di sana nanti ada LO yang menangani, saya briefing begini. Lebih gampang sih sekarang gitu ya. Kalau tipikal artis 90-an itu nggak terlalu manja biasanya. Lagian fans 90-an mereka juga pada mateng sekarang kan? Iya, lebih. Dan lagi itu sekarang tuh lebih bisnis hiburannya berubah ya petanya ya gitu ya. Orang tuh kalau lihat hiburan penyanyi di panggung keren itu udah biasa sekarang. Dan semua tuh bagus-bagus sekarang ya, apalagi jebolan-jebolan kompetisi yang sekarang ya. Tapi untuk yang menghibur, yang bisa mereka terlibat itu susah. Jadi ya itu berubah petanya ya, dalam hal arti kata saya juga harus update diri saya harus punya Instagram, saya juga harus update gitu ya, saya juga harus multitasking dalam bernyanyi. Kalau orang minta foto sambil nyanyi ya nggak boleh marah gitu. Memang udah zamannya seperti itu gitu. Kalau kita diajak dangdutan juga oke gitu. Orang storyin gitu ya udah, itu memang seperti itu kok gitu kondisinya. Kecuali kalau memang lu pingin bikin konser yang khusus spesial gitu untuk nyanyi, ya udah di panggung aja gitu, tampil semua untuk ditonton. Tapi ya itu kan repeatnya nggak banyak ya, sekali-sekali aja gitu kalau yang tampil. Kecuali kalau yang lagi hot banget gitu ya, bisa tampil seluruh Indonesia, muter dari kota-kota ini, ya itu masanya sih itu saya udah lewat gitu. Karena itu lebih ke masa yang nostalgia, orang pingin lebih dekat. Dulu pernah ngefans, nggak pernah ketemu, sekarang bisa ketemu, bisa foto bareng gitu ya. Selfie. Ya gitu kira-kira. Nah, zaman dulu sibuk dengan Solo, pernah dadakan ini nggak, tabrakan jadwal nggak dengan Java Jive? Sekarang sering banget. Oh ya? Sekarang sering banget. Dan sepertinya sih agak kepayahan ya sekarang gitu ya mengatur. Karena demand-nya dua-duanya lumayan sih, demand Java Jive-nya bagus, demand nyanyi sendirinya juga bagus gitu ya. Dan ya yang justru apa namanya, saya harus gimana ya, agak susah juga memilah itu ya, karena di satu sisi juga saya ingin mengurangi juga intensitas
bernyanyinya gitu ya, karena saya ingin menikmati hal-hal yang lain. Di satu sisi juga ini permintaan banyak gitu loh, jadi terus dua sisi lagi ya, saya harus milih salah satu yang mana gitu ya, yang mana gitu. Kalau mau lebih, ya dua-duanya punya kesenangan dan kelebihannya masing-masing gitu. Yes, tapi ya itulah, ini jadi problem yang harus segera saya pecahkan juga gitu. Bagaimana nih kira-kira mengatur jadwalnya? Karena nggak enak juga kalau tiba-tiba tuh bisa tanggal segini, aduh nggak bisa saya adanya, itu bisa tanggal segini, nggak bisa saya bisanya. Jadi kapan bisanya gitu kan, nggak enak juga jadinya gitu. Yeah. Jadi harus ada solusi lah kira-kira seperti apa gitu nanti gitu. Harus segera dibicarakan. Nah yang kayak gini tuh, ya itu tadi yang balik ke poin awal tadi. Kalau di Java Jive itu agak susah membicarakan seperti ini karena kita tuh harus di forum gitu. Terus kadang-kadang menyampaikannya harus di forum. Nah kadang-kadang kalau dari forum tuh begitu pada saatnya suka nggak tega juga menyampaikan yang keadaan sebenarnya seperti apa gitu. Jadi ya gitu. Jadi mungkin harus lihat timingnya yang pas kapan gitu diomongin. Kayak itulah. Nah itu juga salah satu yang membuat kita tuh awet ya. Karena masing-masing itu masih bisa meredam egonya masing-masing gitu, tidak saling ngejaga. Ya, tidak harus pada ininya. Jadi jangan sampai menjadi runcing gitu. Kadang-kadang ya udahlah, nggak usah harus jadi runcing, gimana sih gitu. Kalau misalnya saya tidak bisa berhadapan dengan Capung, ya saya berhadapan dengan Nui gitu. Pemain bass saya ngomong ke dia, nanti Nui yang ngomong ke Capung gitu. Jadi muter gitu, nggak harus saya frontal ngomong gitu. Kadang-kadang seperti itu. Menipiskanlah jatuhnya mungkin ya. Ya. Terus untuk selama ini show di Java Jive atau solo, fans yang sangat fanatik di solo atau di Java Jive? Yang paling? Maaf ya, sebenarnya gini, faktanya ya Java Jive identik Fatur gitu. Iya. Saya harus ngomong itu gitu. Iya benar. Gitu. Suruh sebutin aja personil Java Jive siapa aja, lupa mereka, cuma ingatnya Fatur. Iya. Dan nempel banget ke Faturnya. Jadi saya nggak bisa nutupin fakta itu gitu. Jadi ya kalau saya bilang ya fanatik, jadi saya harus bisa setelah nyanyi pun kadang-kadang kesel juga gitu ngadapin penonton kok jadi saya sendiri ya gitu. Kalau lagi sama grup gitu ya. Foto ibu-ibu ya ke gua lagi, mau ke gua lagi gitu. Yang lain pada kemana gitu loh. Iya. Jadi ya faktanya seperti itu gitu. Tapi kadang-kadang ya saya selalu mengingatkan mereka, merangkul gitu. Ayo rame-rame gitu ininya, karena kan lagi grup gitu loh. Kalau grup ya rame-rame. Kalau sendiri ya sudahlah, saya akan melaksanakan kewajiban itu ya untuk fans garis kerasnya untuk foto dengan saya gitu semua gitu. Dan ya kalau namanya ngefans ya nggak mau ibu-ibu, nggak mau anak muda, ya sama aja semuanya gitu. Kalau lagi pengen foto ya difoto aja gitu. Kalau lagi gemes ya dicubit juga, tetap kayak gitu aja, masih kayak masa sih masih dicubit? Ya masih kayak ABG juga gitu, mungkin karena saking gemesnya gitu kadang-kadang. Duh, saya bilang saya tuh udah tua, ngapain sih pakai dicubit? Enggak, kata dia. Ya? Ingin aja, kata dia gitu. Ya udah. Ya seperti itulah ininya, faktanya kadang-kadang ya. Jadi susah sih kalau harus membandingkan Fatur, solo atau Java Jive, karena dua-duanya udah seperti kamu bilang tadi udah identik banget ya, Fatur ya Java Jive, Java Jive ya Fatur gitu. Dua-duanya seperti itu gitu. Jadi intinya fansnya pun udah ngeblend lah jatuhnya. Iya betul. Ya kadang-kadang kalau saya nyanyi sama Java Jive pun ya lagu solo saya juga saya bawakan ya bersama Java Jive gitu. Karena boleh sama Java Jive, nggak masalah. Justru saya sarankan karena itu kan super hits ya, selalu untuk selamanya itu. Orang pasti akan menanti itu gitu. Kalau ada Fatur ya mereka menanti itu, mau Fatur sama Java Jive, mau Fatur sendiri. Mereka menanti lagu itu gitu loh kadang-kadang. Kalau saya nggak nyanyi lagu itu, kok nggak dibawain lagu itu? Ya, masa saya bilang anak-anak Java Jive-nya nggak latihan, nggak lucu kan? Gitu. Iya. Karena yang bikin lagunya juga Capung gitu lagu itu. Gitu, kan? Iya. Udah bawain aja lah, dilatih aja dengan gaya Java Jive gitu. Gitu. Itu kadang-kadang yang akhirnya si fans atau penonton kesannya agak rancu, Fatur solo dan Java Jive. Iya. Soalnya di Java Jive pun juga muncul lagu-lagu Faturnya solo tadi gitu loh. Memang gini sih, saya juga udah pernah bilang ke teman-teman, saya tuh sebenarnya nggak pernah merancang mau jadi solis gitu ya. Saya tuh senang banget ngeband sebenarnya ya dengan teman-teman. Ya tapi kan lama-lama juga ada validasinya ya.
masanya di saat saya bilang tadi ada prioritas hidup, kita ingin sendiri, kita ingin ini. Terus seiring berjalannya waktu, bargaining posisi pun jadi berubah masing-masing orang, gitu ya. Nggak bisa sama lagi seperti dulu, gitu ya. Nah, pada saat fakta itu datang, ya kita harus wise nih bagaimana cara menempatkan diri yang sebaik-baiknya supaya masing-masing tahu gitu akhirnya. Oh ya, keadaannya seperti ini gitu. Keadaannya seperti begini gitu. Jadi ya, mau tidak mau ya kayak tadi lagu dua ya harus bisa dibawain juga gitu. Terus ya beberapa hal lah gitu. Tapi ya kadang-kadang ada yang bisa menjadi runcing, ada yang enggak. Buat saya sih yang penting Java Jive itu tetap sebuah legacy yang harus saya jaga juga gitu loh. Karena ini kan warisan musik Indonesia ya namanya ya. Karena ya gimana enggak, Java Jive itu identik juga dengan Fatur gitu ya. Atau nanti kalau memang kita sebenarnya ada hal yang lain mau seperti apa nanti kita pikirkan lagi seperti itu. Berarti intinya demi fans lah ya. Iya betul. Nah selama off air, apa itu solo atau Java Jive? Pernah nemuin kecelakaan nggak sih? Tiba-tiba mic-nya mati, listriknya mati, dilempar apa penonton atau mungkin dikasih bunga apa gitu? Asal jangan bunga bang kali ya. Kalau itu sih sering gitu. Aha, gimana? Terakhir aja nih saya kemarin nyanyi solo di mana ya? Sebulan yang lalu di Bogor kalau nggak salah ya. Baru lagu pertama, baru setengah lagu, tiba-tiba sound systemnya mati. Nah lo. Jadi untung kebetulan bukan panggung besar ya, jadi dinner gitu di ballroom. Kalau seballroom aja suara saya masih kedengaran deh, nggak pakai mic juga. Saya mah tetap nyanyi aja gitu. Karena kebetulan drumnya juga drum elektrik, jadi mati juga drumnya. Jadi benar-benar nggak ada tempo, nggak ada bass, nggak ada ini, semua direct ya. Benar sound yang simpel banget. Ya bandnya udah mati gaya aja udah mati gitu. Terus ya sebagai seorang penghibur ya itu tantangannya di situ. Bagaimana kita membuat hiburan ini tetap berjalan, the show must go on. Ya saya tetap nyanyi aja. Kebetulan lagunya juga yang orang bisa sing along semua gitu lagu itu. Lagu saya cover lagu. Kesannya lempar mic lah. Ya, saya cover lagu Indonesia yang benar-benar yang orang pada kenal gitu. Karena memang konsep hiburan saya itu adalah untuk yang solo adalah lagu-lagunya hits semua. Baik itu cover maupun lagu-lagu hits yang pernah saya bawakan bersama Java Jive ataupun yang duet dengan Nadila atau yang saya solo. Jadi 1 jam itu hits semua lagunya. Jadi mereka bisa nyanyi, mereka bisa having fun dengan saya saat itu. Nah, pas pada saat mati lampu, ya mereka ngikutin saya nyanyi. Kita sharing nyanyi gitu. Tapi kan saya yang megang temponya gitu semua dengan itu. Jadi seperti nggak ada mati lampu aja. Seperti nggak ada mati sound system aja. Lampu tetap nyala, cuma sound system mati. Wah, orang sound system mondar mandir mau nyalain. Saya tetap aja nyanyi gitu. Seperti nggak terjadi kejadian apa. Udah mau habis lagu, terus dia nyala lagi. Persis pas mau ending dia nyala lagi. Ya nyala aja udah. Jadi hiburan tetap jalan gitu. Berarti harus bisa ngambil keputusan dadakan ya? Kalau dengan solo saya lebih leluasa. Ya. Tapi kalau sama grup kan kita berenam ya. Susah. Saya kalau ngelit saya ya kalau masih susah kadang-kadang bingung gitu, takut jadi salah ambil keputusan ya karena kita nggak biasa gitu. Kalau di grup itu keputusannya harus quorum berenam gitu lah. Satu milih ini satu susah sekali untuk memutuskan instantly. Kalau misalnya itu panggung saya sendiri, saya bisa memutuskan apapun yang terjadi semua di tangan saya. Gitu. Mau bandnya saya suruh berhenti, mau suruh ganti lagu, urutan lagu yang nomor terakhir mau saya kedepanin, mau yang di depan saya kebelakangin. Gitu. Karena kan connecting penonton itu terjadi pada saat kita bertatapan, pada saat kita ketemu psikologinya gitu. Oh, kayaknya kalau lagu ini nggak kena, saya lagu berikutnya kayaknya lagu ini deh. Biar connectingnya dapat sama penonton. Nah itu tuh jam terbang mungkin ya, dan juga ada di darah saya gitu bahwa psikologis kita dengan penonton itu connectingnya dapat gitu. Ya so far sih itu berjalan dengan baik ya saya ya gitu. Kalaupun mereka ini biasanya sih pasti delivered aja gitu. Nah kalau dengan grup saya masih ada hambatan sedikit untuk masalah itu karena memang kita berenam terus terang. Segala sesuatu itu harus diambil berenam. Nggak bisa lagu ini tiba-tiba saya pindahin ke depan atau ini di otak-atik nggak bisa. Nanti bingung mereka sesuai itu, nggak seperti itu. Makanya saya bilang kalau Java Jive itu adalah sebuah tontonan yang utuh.
ada Fatur, ada Dani, ada sebuah band yang dulu 6 jadi 1. ya, jadi benar-benar sebuah tontonan di panggung. Kalau saya solo, saya adalah seorang penghibur gitu ya, benar-benar entertainer aja gitu ya. Mau ngebadut kayak, mau motong lagu, mau pokoknya selesai saya nyanyi, penonton semua harus bisa seneng kalau saya. Mau itu dengan selfie, mau itu di antara penonton, mau itu Joget rame-rame. Ya, joget rame-rame gitu, kadang-kadang gitu. Paham. Ya, itu seperti gitulah kira-kira. Nah, kalau tadi dalam off air-nya Java Jive kadang mereka request lagu solonya Fatur. Sekarang sebaliknya, dalam off air solo maksudnya, mereka suka request lagu Java Jive juga nggak? Ya, pasti. Tapi saya membawakannya dengan wise ya. Dalam arti kata, lu kalau mau dengerin lagu Java Jive, panggil Java Jive dong gitu ya. Sementara bandnya bukan Java Jive. Iya, jadi saya kadang-kadang saya cuma ngambil cuplikan, itu pun tidak dengan band kadang-kadang. Oh, cuma 2-3 lirik doang aja. Refnya aja gitu, refnya. Tapi penonton ikut nyanyi. Kadang-kadang saya cuma minta key aja sama pemain keyboard. Minta key di sini terus saya ajak nyanyi. Mereka nyanyi satu bait refnya, misalnya apa namanya? Inikah gerangan cinta yang menghiasi kisah manusia. Terus mereka selesaiin refnya sampai habis, udah segitu aja. Jadi nggak ada petikan gitar yang mirip Capung, main piano mirip Tony, nggak seperti itu. Atau backing vokalnya Dani yang melengking itu nggak ada. Jadi mereka cuma dapat hook-nya gitu. Kadang-kadang cuma itu. Nah, kecuali terus kalau harus terpaksa juga, ya saya akan pick up lagu yang benar-benar lebih general ya. Lagu Java Jive yang benar-benar mungkin yang saya ciptakan gitu ya. Jadi ada connecting-nya gitu buat saya gitu. Saya bikin lagu ini buat Java Jive. Sekarang saya coba bawain, tapi versinya mungkin lebih ke versi saya gitu, ininya. Kira-kira seperti itulah gitu. Untuk solo dulu kan yang selalu untuk selamanya, ingat nggak jual berapa kopi? Jutaan kali ya. Musika bukan sih? Iya, kayaknya setiap orang punya deh kaset itu. Benar. Anak 90 pasti punya lah itu. Ya, pasti punya lah. Yang klipnya di Anyer deh. Iya, betul. Di Solelit Marbella, ingat banget tuh. Iya. Yang jelas tapi apa namanya? Saya sama Musika Studio tuh masih berhubungan baik sampai sekarang ya gitu, dan saya percaya dengan mereka gitu, sehingga seluruh apa namanya? Karya saya itu saya publishkan ke mereka gitu ya. Karena ya di tangan yang tepat lah gitu. Di era sekarang pun mereka tuh lebih gesit untuk melindungi karya-karya kita gitu, sebagai pencipta maupun sebagai performance, sebagai penyanyinya. Kayak collecting di YouTube mungkin ya, terus di iTunes, Spotify, atau ada yang cover untuk podcast mereka atau apa, itu kan harus pakai izin ya. Ya, harus copyright-nya. Harus dalam sebuah naungan sebuah publisher gitu. Musika tuh buat aku masih yang terbaik buat saya untuk melindungi dan mengkolek karya-karya saya yang ada berantakan di dunia maya gitu ya. Dan ya setiap bulan kadang-kadang saya dapat uang dari mereka gitu loh. Berarti lancar? Lancar, yang nggak nyangka gitu. Ada ternyata masih ada setoran gitu, dari mana ya kita nggak tahu dari mana ya, pokoknya mereka akan cari gitu. Kalau misalnya ada yang cover lagu gua tiba-tiba 1 juta copy gitu dilihatnya, 1 juta viewer, mereka nggak bisa tarik kalau nggak ada izin dari Musika gitu. Iya. Yang bisa yang Musika yang narik, dan itu ada hak saya di situ. Gitu semua. Jadi sekarang itu kita harus punya partner juga ya, kecuali memang kita udah multi brand gitu, yang sebagai publisher juga atau sebagai ya artis yang besar banget lah gitu. Mungkin kita sih udah telat mau membenahi itu. Kalau dulu mungkin waktu kita muda mungkin masih bisa ya, sekarang udah nggak mungkin gitu. Jadi ya harus apa? Pas lagi kita punya bargaining posisi, kita harus membangun networking itu. Tapi kalau bargaining posisi itu udah hilang, ya kita harus bekerja sama orang yang punya yang tune in di era itu gitu loh. Benar. Nah, Fatur, untuk show-show yang besar
apa itu Solo atau Java Jazz, selama ini paling besar event apa? Banyak, kita eventnya besar, Java Jazz pernah. Java Jazz ya. Terus apa ya? Di luar negeri kemana aja? Kalau di luar negeri sih dulu tuh kita nggak pernah sih kalau event yang internasional yang di mana. Tapi kalau kita main dulu kita pernah di Singapura, pernah di Malaysia. Malaysia. Kayaknya Malaysia Fatur kuat deh. Fansnya banyak deh Malaysia deh. Mudah-mudahan masih. Asik. Anak-anak 90-an Malaysia mungkin masih tahu lah belum saya. Iya benar. Aku penasaran dengan cerita duet sama Nadila. Kulakukan semua untukmu. Zaman dulu nggak mungkin nanya, zaman itu belum ada YouTube juga, belum ada Zoom begini. Gimana sih ceritanya bisa duet sama Nadila? Itu tuh setiap perjalanan grup tuh kan kita pasti ada masa-masa yang low-nya lah gitu ya. Bosan nih nge-band gitu ya, lagi pingin mencari sesuatu yang lain. Nah pada saat itu Java Jazz sempat break tahun 99 sampai 2001 kalau nggak salah ya, hampir 2 tahun lah kira-kira ya, benar-benar yang masing-masing tuh pingin mencari kesibukan sendiri-sendiri gitu. Nah pas pada tahun itu saya nggak tahan juga gitu lama-lama break gitu ya, tapi pingin jalan, bosen bikin duet aja deh gitu. Saya bilang sama Capung, pemain gitar Java Jazz kan, Pung bikinin dong, diproduserin aja deh, gue bilang bikin apa kek gitu, gue pingin nyanyi duet gitu, ada konsep nih Rama Sinta, kata dia, gimana kita cari penyanyi ceweknya satu, terus kita bikin album rame-rame gitu ya, kompilasi. Terus siapa penyanyinya, terus waktu itu kan Nadila lagi hits banget gitu tahun 2000-an itu ya, lagu Salahkan Aku, ini aja deh artis musika, gue bilang, terus tinggalnya kan juga di gampang gitu buat dibawa jamming. Udah gitu, udah izin sama Musika Studio karena kita satu company. Terus produk yang mau kita olah juga ternyata diterima sama Musika. Terus ya udah rekaman aja. 2 single waktu itu ya, Kulakukan Semua Untukmu sama yang Kau Cintaku, Aku Cintamu, Berikan jiwa dan ragamu. Jadi itu ya rekamannya mungkin karena ada chemistry, jadi langsung aja gitu, nggak susah gitu. Nadila juga nyanyinya 1 kali ini dan sama itu Musika. yang susah ya, mencari chemistry itu susah. Ternyata suara saya itu sebenarnya saya agak beruntung ya. Gini, nyari pasangan duet itu nggak gampang loh. Yang bisa chemistry-nya yang bisa dapat gitu, yang bisa nyambung gitu. Dan suara saya sama Nadila itu frekuensinya kalau disatukan menjadi sesuatu yang baru gitu, yang lain. Beda saya nyanyi dengan Dani di Java Jive, beda sekali. Frekuensi yang ininya paduan yang keluarnya gitu. Iya. Body language-nya juga beda gitu. Gesturnya beda. Koreo-koreonya juga ada dikit kan. Ininya jadi lebih benar-benar yang couple yang itu. Jadi sampai tuh ya Fatur Nadila tuh hampir sama kuat dengan Java Jive pada saat itu. Setiap ada Fatur ya Fatur Nadila, mereka ingatnya gitu ya. Gitu. Daripada Fatur Java Jive, misalnya ada di era 2000-an tuh Fatur Nadila karena hits banget pada saat itu ya, apal itu. Dan saya merasa beruntung gitu pada saat saya punya grup dengan Java Jive, saya punya hits yang lumayan gitu ya, ada 3-4 hits gitu. Nggak gampang kan bikin hits untuk sebuah grup gitu ya. Paling ada juga one hits wonder gitu udah selesai gitu ya, bisa gitu. Nah kita bisa sampai 3-4 hits gitu, bahkan mungkin bisa sampai 5 hits ya. Terus saya bikin solo untuk selamanya, ini bisa hits juga gitu. Jarang juga kadang-kadang penyanyi grup, kadang-kadang kalau bikin solo juga kadang-kadang belum tentu dapat lagu yang bisa bikin hits solo dia juga gitu. Nah saya bisa bikin hits itu gitu. Nah terus duet dengan Nadila, saya juga bisa bikin hits gitu. Jadi dalam 3 bentuk kolaborasi dan 2 bentuk kolaborasi dan dalam bentuk 1 solo itu bisa punya hits 3-tiganya, itu langka buat saya gitu loh. Sesuatu yang buat saya, wah ternyata ya mungkin itu juga yang bikin saya masih bisa dikenal orang sampai sekarang gitu ya, sampai era milenial, lebih lagi nih sekarang nih udah menginjak ini, apalagi kalau lagunya udah mulai dilipat ke yang generasi sekarang gitu ya, udah mulai di recycle atau mulai diperkenalkan lagi gitu. Dan ya kalau misalnya
performance-nya ya bonus lah gitu ya. Saya masih bisa nyanyi, nadanya nggak diturunin gitu ya. Terus body juga nggak terlalu gemuk gitu. Terus muka juga Aduh, jangan ngomong body dong, Fatur. Muka juga nggak terlalu keriput gitu kan, masih lihat gitu ya. Rambut juga nggak ubanan gitu kan. Aduh. Masih ya itu sesuatu Dan yang itu saya semuanya syukuri masalahnya banget. ada di gua. Ya, itu sesuatu yang saya syukuri. Kan salah lu sendiri, lu nggak maintain diri lu. Saya bilang kan itu berat semuanya di-maintain, orang aja nggak tahu gitu loh. Makanya suatu saat gue juga pengen kayak lu gitu, bangun siang, nggak mau lari pagi, pengen makan yang enak gitu. Nggak pengen dandan kemana, pengen juga gitu. Tapi ya gimana dong gitu loh, gimana dong? Kalau mau nyanyi, mau komersil ya harus jaga semua itu. Gue nggak boleh ngerokok, gue nggak boleh minum, nggak boleh mabok, nggak boleh apa, karena ya kalau konsekuensi itu gue langgar semua ya you have to accept your aging process gitu. Iya sih, tuntutan karir lah jatuhnya. Ya gitu. Terakhir kapan off air sama Nadila? Nadila juga udah punya prioritas hidup yang lain ya. Jadi buat ngurus anak itu gak gampang ya. Jadi benar-benar butuh totalitas gitu ya. Terus dan kayaknya Nadila juga ada hijrah, jadi lebih ke hijab, nggak pakai hijab gitu ya. Ya mungkin in my opinion juga mungkinnya kadang-kadang orang yang benar-benar mendalami itu ya biasanya sih lebih menjauh sedikit dari dunia hiburan, karena yang namanya berhijab itu lebih ke pribadi ya, lebih ketenangan diri ya gitu. Jadi kalau dulu ya kita masih bisa pakai short pendek gitu ya. Namanya hiburan ya, kita menjual segala sesuatu yang bisa kita jual ke umum, yang kita bisa tampilkan ke umum. Sedangkan mungkin ada beberapa pendapat ya hijab tuh intinya yang lain lagi gitu, bahwa ini kita menutupi segala sesuatu yang tidak boleh kita pamerkan gitu. Benar. Jadi ya saya tidak mau mengganggu ranah itu. Memang terakhir sih interpretasi saya ya mungkin kita sekali-sekali aja tampilnya, mungkin buat reunian, mungkin buat di TV atau buat yang kangen. Tapi kalau untuk dunia hiburan yang nyata di depan agak susah adaptasinya gitu kita. Karena kan namanya lagu cinta ya harus lebih mesra, harus lebih kita menampilkan body language-nya lah gitu ya, harus yang lebih gimana gitu ya. Gitu. Ya kecuali kalau lagu religi mungkin bisa kali ya. Lebih dapat, berarti udah puluhan tahun dong nggak off air sama Nadila? Off air terakhir tahun lalu masih ada sih. Masih ada. Awal tahun kemarin masih ada. Tapi ke belakang terakhir ini semenjak saya pindah di Bali itu nggak pernah sama sekali. Nggak pernah sama sekali. Kalaupun minta Fatur Nadila, saya tetap arahkannya ke Fatur aja gitu. Karena kalau mau Fatur Nadila, saya juga akan membangun chemistry-nya dari nol lagi gitu. Nggak gampang loh ngebangun chemistry itu. Latihan lagi, GR lagi. Kecuali kalau memang khusus ada event ya kita harus bangun lagi, latihan lagi, chemistry-nya dibangun lagi gitu. Semuanya seperti itu. Kalau sama Jawa masih lumayan gitu. Manggung chemistry-nya masih bisa dapat gitu ya. Bantu beberapa lirik dikit deh lagunya Fatur, yang solo boleh, yang Java Jive boleh. Adakah cinta yang tulus kepadaku? Adakah cinta yang tak pernah berakhir, selalu untuk selamanya? Terima kasih Fatur, makasih ngobrolnya. Oke. Kapan off air di Jakarta? Besok. Tanggal 8. Tanggal 8 di mana? Bersama Java Jive di Sing Festival jam 4 sore. Oh, iya. Di Gambir Expo. Benar-benar. Nah, ngomong-ngomong Java Jive, Fatur nggak ada rencana bikin konser? Solo konser? Solo? Apa ini? Mungkin lah, fansnya pasti nungguin. Nggak lah, kalau Fatur itu gitu. Pingin sih, tapi nggak tahu kapan lah, nanti aja deh. Atau nunggu sponsor? Nggak juga sih. Lihat aja nanti lah. Fansnya nungguin deh. Ya, mungkin ada momennya suatu saat, ada momennya ya bisa kejadian ya. Bisa kejadian. Insya Allah. Amin. Nah, oke, makasih ngobrolnya, makasih waktunya. Sehat terus, sukses. Yuk. Oke, assalamualaikum.
Salam.